Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randu dengan NIM 23042307. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sinta Westika Putri SAP MAP selaku dosen pengampu di mata kuliah Teori Administrasi Publik. Baik, saya akan mempresentasikan hasil uh, summary saya terhadap 3 jurnal yang membahas tentang All Public Administration. Yang pertama itu ada definisi All Public Administration atau disingkat dengan OPA, yaitu dalam model manajemen publik yang mendominasi dari akhir abad ke-19 hingga akhir 1970-an. Dengan fokus utama pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang ketat, pendekatan ini menekankan efisiensi internal dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana birokrasi yang hierarkis dan terstruktur dianggap sebagai sarana utama untuk mencapai ketertiban dan stabilitas dalam pelayanan publik. Selain itu, All Public Administration juga mengedepankan legitimasi birokrasi sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, dengan menitikberatkan pada kejelasan tugas, wewenang, serta tanggung jawab di setiap tingkat administrasi. Selanjutnya itu ada karakteristik All Public Administration. Yang pertama itu adalah bureaucratic structure, yaitu organisasi berfungsi dengan hierarki yang jelas dan pembagian tugas yang ketat. Yang kedua itu adalah legitimasi, kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur sebagai ukuran sukses. Yang ketiga adalah closed system, yaitu terfokus pada dinamika internal dengan kurang perhatian pada lingkungan eksternal. Selanjutnya tujuan All Public Administration, yaitu ada pertama itu menjamin efisiensi dalam administrasi publik. Yang kedua itu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Yang ketiga, menyediakan layanan publik dengan cara yang terstandarisasi. Adapun kelemahan OPA, yaitu ada inefisiensi, yang artinya kurangnya fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya itu self-referential, itu terlalu banyak fokus pada proses internal, mengabaikan kebutuhan pengguna layanan. Yang ketiga itu bureaucratic rigidity, yaitu sulit beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan yang baru. Selanjutnya membahas tentang transisi dari All Public Administration. Pada akhir 1970-an, model of public administration mulai dipertanyakan karena dianggap tidak lagi mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Kritik utama yang muncul adalah terkait dengan sifat birokrasi yang kaku, prosedur yang berbelit-belit, serta kurangnya fleksibilitas dalam memberikan pelayanan publik, yang menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan pemerintah. Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, muncullah paradigma baru yang dikenal dengan sebagai New Public Management atau NPM. Model ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam sektor publik dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih berorientasi pada hasil kerja, kinerja, dan mekanisme pasar. NPM mendorong penggunaan praktik manajerial sektor swasta dalam administrasi publik seperti desentralisasi, kontraktualisasi, serta peningkatan daya saing dalam penyediaan layanan guna memastikan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, dari materi yang saya paparkan tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai model manajemen yang dominan selama hampir 1 abad, All Public Administration memainkan peran penting dalam perkembangan administrasi publik, terutama dalam membangun fondasi birokrasi yang terstruktur dan sistematis. Meskipun telah mengalami banyak kritik dan tantangan, prinsip-prinsip All Public Administration masih menjadi bagian integral dalam sistem pemerintahan modern. Oleh karena itu, memahami elemen-elemen OPA ini tetap relevan dalam konteks reformasi manajemen publik saat ini, dengan mempelajari kelebihan dan keterbatasannya. Pembuat kebijakan dapat merancang sistem administrasi yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan stabilitas dan legitimasi birokrasi yang telah diwariskan oleh model ini.
Baik, terima kasih. Eh, terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.